cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat untuk anak-anakku kelas 6 ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut. Perkalian dan pembagian. Sifat-sifatnya hampir sama ya untuk perkalian dan pembagiannya. Sifat untuk perkalian. A, dilihat dulu keterangannya. A, B, dan AB merupakan bilangan bulat positif. Negatif A, negatif B, dan negatif AB merupakan bilangan bulat negatif. Sedangkan AB itu sendiri adalah hasil perkalian dari A dengan B. Misalnya A-nya 2, B-nya 3, berarti AB adalah 2 kali 3, yaitu 6. Sifat nomor 1, A kali B, sama-sama bilangan positif, hasilnya pun bilangan positif, yaitu bilangan positif AB. Yang kedua, A dikali negatif B. Ada salah satu bilangannya, yaitu bilangan negatif, yang satunya bilangan positif. Hasilnya adalah negatif, hasil perkalian itu negatif AB. Yang ketiga, negatif A dikali B, maka hasilnya adalah negatif AB. Artinya, jika ada bilangan negatif dikalikan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Yang keempat, ada negatif A dikali negatif B. Negatif dikalikan negatif, maka hasilnya adalah positif, yaitu AB. Ini untuk perkalian. Untuk pembagian pun sama. Positif dibagi positif, nanti hasilnya adalah bilangan positif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Negatif dibagi positif adalah bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Ya, sudah jelas ya. Kalau sudah, kita latihan. Jenis soal perkalian dan pembagian. Di pause dulu videonya. Kalau sudah selesai, dilanjut. Ini dia jawabannya. Nomor 1, 2 dikali 8, ketemunya 16. 6 dikali negatif 11, hasilnya adalah negatif 66. Negatif 12 dikali 5, hasilnya adalah negatif 60. Negatif 20 dikali negatif 18, hasilnya adalah bilangan positif 160. Yang pembagian. Oke, pembagiannya ini dia. 26 dibagi 13, hasilnya adalah 2. Positif, positif, hasilnya positif. Positif, negatif, 60 dibagi negatif 5, hasilnya adalah negatif 12. Negatif 144 dibagi 6, hasilnya adalah negatif 24. Negatif 200 dibagi negatif 50, hasilnya adalah 4. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Kita lanjut. Sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada 3 sifat ya anak-anakku. Sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan, dan sifat distributif atau penyebaran. Untuk sifat komutatif atau pertukaran ini bisa diterapkan dalam penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan yaitu A ditambah B, hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Contoh, 10 ditambah 5, hasilnya akan sama dengan 5 ditambah 10, yaitu 15. Negatif 20 ditambah 6, hasilnya akan sama.
6 ditambah negatif 20, yaitu negatif 14, dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya, untuk perkalian, suatu bilangan A dikalikan B, hasilnya akan sama dengan jika B dikali dengan A. Contoh, 4 kali 5, hasilnya akan sama dengan 5 dikali 4. Begitupun untuk bilangan yang ada bilangan positif dan negatif. Negatif 6 dikali 7, nilainya akan sama dengan 7 dikali negatif 6, yaitu negatif 42. Untuk sifat asosiatif atau pengelompokan bisa diterapkan juga dalam penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, dalam kurung A ditambah B, lalu ditambah C, hasilnya akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contoh, 15 ditambah dalam kurung negatif 18 ditambah 4, hasilnya akan sama dengan di dalam kurung 15 ditambah negatif 18 tutup kurung ditambah 4. Yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. 15 dikurangi 18 berarti negatif 3 ditambah 4, hasilnya adalah 1. Untuk perkalian rumusnya adalah A dikali dalam kurung B kali C, hasilnya akan sama dengan dalam kurung A kali B tutup kurung kali C. Contohnya, nih bisa anak-anakku lihat ya. Bu Guru bacakan yang C. Yang C, negatif 4 dikali dalam kurung 2 dikali negatif 2 sama dengan dalam kurung negatif 4 dikali 2 tutup kurung dikali negatif 2. Untuk yang di dalam kurung dulu, negatif 4 kali 2 berapa? Negatif 8. Lalu dikalikan negatif 2. Yang ini tadi ada negatif dan positif, hasilnya negatif. Ada negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif. Sifat yang ketiga yaitu distribusi. Sifat distribusi ini hanya berlaku bagi perkalian, sedangkan untuk pembagian tidak berlaku atau tidak bisa diterapkan. Untuk penjumlahan, A dikali dalam kurung B ditambah C akan sama hasilnya jika A dikalikan B, lalu ditambah hasil perkalian A dikali C. Contohnya, ada negatif 4 dikali, ini ada kalinya ya, negatif 4 dikali dalam kurung negatif 5 ditambah 10. Nilainya akan sama dengan negatif 4 dalam kurung, di dalam kurung negatif 4 dikali negatif 5 ditambah negatif 4 dikali 10. Negatif 4 dikali negatif 5 hasilnya 20. Negatif 4 dikali 10 hasilnya negatif 40. 20 ditambah negatif 40 hasilnya adalah negatif 20. Lanjut untuk perkalian terhadap pengurangan. Kalau tadi yang di dalam kurungnya ditambah, kalau ini dikurang. A dikali dalam kurung B dikurangi C, maka hasilnya akan sama dengan A dikalikan B, lalu dikurangi hasil dari A dikalikan dengan C. Contohnya, 10 dikali dalam kurung negatif 2 dikurangi 5. Hasilnya adalah, cara mencarinya yaitu dalam kurung 10 dikali negatif 2 dikurangi 10 dikali 5. 10 kali negatif 2 hasilnya negatif 20. Sedangkan 10 kali 5 hasilnya 50. Karena ini tadi dikurang, maka sini pun dikurang. Negatif 20 dikurangi 50, hasilnya adalah negatif 70. Itu untuk contohnya, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran maksudnya adalah
pengerjaan hitung bilangan dengan operasi jumlah, kurang, kali, dan bagi itu berada dalam satu pengoperasian, meskipun tidak harus semuanya ada, minimal ada dua, misal ditambah dan dikali, ditambah dan dikurang, dan sebagainya ya. Urutan dalam mengerjakannya, jika nanti semuanya ada, yang pertama, selesaikan pengerjaan hitungan dalam tanda kurung. Yang kedua, selesaikan perkalian atau pembagian. Tergantung mana yang di depan dulu, apakah perkalian dulu yang di depan atau pembagian dulu. Kalau perkalian dulu berarti dikalikan dulu baru dibagi. Kalau pembagian dulu yang di depan dibagi dulu baru dikali. Yang selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau misalnya dalam satu perhitungan itu ada penjumlahan dan pengurangan, yang didahulukan adalah yang di depan dulu. Misalnya yang di depan pengurangan dulu ya kita kurangkan dulu. Kalau yang di depan penjumlahan dulu ya kita jumlahkan dulu. Contoh soal. Bisa teman-teman hitung ya. Bisa teman-teman lihat, anak-anakku lihat ya. Nomor 1, hitunglah hasil dari negatif 34 ditambah 42 dikali dalam kurung negatif 8. Ya, dilihat nih. Penyelesaiannya adalah, nah karena di sini ada penjumlahan dan perkalian, yang didahulukan adalah perkaliannya dulu, yaitu 42 dikalikan negatif 8. Karena positif dikali negatif hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 336. Negatif 34 ditambah negatif 336. Hasilnya adalah negatif 370. Contoh soal cerita ada seperti ini. Suhu es krim di lemari es mula-mula negatif 3 derajat Celcius. Lalu es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es, setiap 4 menit suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Tentukanlah suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es. Yang perlu kita lakukan pertama adalah meletakkan suhu mula-mulanya, yaitu negatif 3. Setelahnya, karena kenaikan suhu dikeluarkan kan otomatis semakin panas ya, es krimnya akan mencair, berarti ada kenaikan suhu. Naik nih ya, naik 2, kita tambahkan 2. Tapi 2 ini kita kalikan 16 karena lamanya es krim adalah 16 menit. Lalu dari 16 ini kita bagi 4 karena 2 ini naik 2 setelah 4 menit. Sehingga jika ditulis dalam matematika seperti ini ya, negatif 3 ditambah 2 dikali 16 dibagi 4. Ada penjumlahan, ada perkalian, dan ada pembagian. Yang didahulukan adalah yang perkaliannya dulu. Kita kalikan dulu, 2 kali 16, hasilnya adalah 32. Setelah 32, kita bagi 4, yaitu 8. Negatif 3-nya masih ya, belum kita paparkan. Setelah hanya ketemu satu penjumlahan ini, tinggal kita hitung. Negatif 3 ditambah 8, hasilnya adalah 5. Jadi, suhu es krim setelah 16 menit, ini menit ya, dikeluarkan dari lemari es adalah 5 derajat Celcius. Kita lanjut. Nah, untuk latihan soal yang lebih banyak sudah Bu Guru siapkan pada link ini. Bisa diakses melalui HP, ditulis alamat ulangnya, dikerjakan langsung. Nanti kalian bisa langsung tahu nilainya, bisa kalian screenshot atau laporkan ke guru masing-masing. Kalau Bu Guru tinggal lihat sendiri bisa ya. Dan sudah ada pembahasannya, jadi nanti kalau saat mengerjakannya salah, jangan khawatir. Sudah ada pembahasan sehingga tahu salahnya ada di mana. Sekian untuk belajar bilangan bulat dengan Bu Yuni. Jika masih ada yang belum paham, boleh diulang-ulang lagi videonya.
atau bisa tanya ke guru masing-masing atau juga bisa tanya ke Bu Guru ya untuk anak-anaknya Bu Yuni. Sekian dari Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.